Hai, selamat pagi traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 28 Mei 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari update pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pada pagi ini saya akan mulai update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 mengalami penguatan sekitar 1% pada perdagangan Kamis, namun menjelang penutupan IHSG ditutup lebih rendah, namun masih dalam zona hijau. Penguatan IHSG mengikuti pergerakan bursa Asia yang rata-rata berada di zona hijau. Selain itu, sentimen suku bunga yang tetap rendah dan optimisme dari pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 yang mencapai 7,1% hingga 8,3% ini masih membuat optimisme pelaku pasar. Di sisi lain, menyusutnya penguatan indeks dari 1% ke 0,45% ini diakibatkan adanya implementasi dan rebalancing MSCI Indeks Global dan juga masih terdapat kekhawatiran akan lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri pasca libur lebaran. Selama seminggu ini, kasus COVID-19 mulai terlihat naik dibandingkan sebelum libur lebaran. Hal ini membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati. Investor asing tercatat net sell kemarin sebesar 290 miliar, dan diantaranya adalah di saham Pegas, Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BNI. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Kamis malam ini bergerak mix cenderung menguat. Hal ini didorong dari data ekonomi yang tumbuh seperti data klaim pengangguran mingguan dan juga bulanan ini mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan pasar tenaga kerja terus berjalan seiring pelonggaran pembatasan di sana. Di sisi lain, data pesanan durable goods manufacture turun 1,3% di bulan April. Hal ini merupakan penurunan pertama sejak setahun terakhir akibat kurangnya pasokan bahan baku sehingga menjadi mempengaruhi pergerakan produksi di sana. Selain itu, indeks Edo melemah 0,47%, indeks VIX melemah dan bergerak semakin jauh di bawah level 20. Hal ini menunjukkan kekhawatiran pelaku pasar terus mereda. Indeks DXY melemah tipis dan hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan mata uang utama dunia, termasuk juga rupiah. Sementara itu, bursa saham ASEAN dan regional bergerak variatif pada Kamis. Hang Seng ditutup melemah dan Shanghai ditutup menguat. Investor merespon data laba bersih pelaku industri Cina yang melesat 106% secara year on year. Lalu data ketenagakerjaan AS ini juga menjadi perhatian pelaku pasar di Asia kemarin. Di sisi lain, perkembangan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia ini cenderung meningkat. Lalu ini membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati. Selanjutnya, update currency and bond yield USD IDR ini melemah 0,27%. Selanjutnya, yield treasury kita ini juga melemah. US 10-year juga mengalami penguatan. G3 currency rata-rata menguat sehingga dolar cenderung melemah terhadap 7 mata uang utama dunia. Dan hal ini sejalan dengan pelemahan indeks dolar. Lalu komoditas metal ini melanjutkan rally-nya setelah beberapa hari kemarin melemah akibat pembatasan harga komoditas oleh Cina. Lalu nikel, gold, silver, copper, dan juga timah ini kompak menguat semalam. Batu bara juga kembali menguat setelah break level psikologis $100 dan hal ini akibat minimnya pasokan di Cina. Sementara itu, CPO mengalami koreksi, oil WTI dan Brent melanjutkan penguatan menyambut pemulihan ekonomi global. Kenaikan-kenaikan komoditas metal dan komoditas energi ini berpotensi mempengaruhi pergerakan emiten energi dan mining pada hari ini. Selanjutnya update dari tim equity research kita. Untuk strategi monetary and fiscal policy check, hasil rapat Dewan Gubernur yang diselenggarakan pada Mei 2021 kemarin ini memberikan indikasi penurunan terhadap kebijakan pelonggaran. Dan kami melihat ruang untuk itu sudah cukup terbatas ya. Normalisasi kebijakan fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan daya beli. Kami melihat perlu adanya multi pengali yang timbul pada perbaikan perekonomian agar dapat digunakan sebagai penahan ke depannya. Dengan proyeksi GDP kuartal 2 2021 ini berada pada kisaran 7%. Selanjutnya update emiten dari Kalbe Farma. Kalbe Farma berencana untuk menebar dividen sebesar 1,3 triliun rupiah atau Rp28 per lembar saham. Rencana tersebut telah disetujui saat RUPST dilaksanakan. Sebagai informasi, dividen interim sebesar Rp281,3 miliar atau Rp6 per lembar saham. Ini telah dibagikan kepada pemegang saham pada Desember 2020 lalu. Karena itu, total pembagian dividen final KLBF ini mencapai Rp1,6 triliun. KLBF sepanjang tahun 2020 ini masih mampu menunjukkan pertumbuhan positif di mana laba tahun berjalan
dapat dibukukan sebesar Rp2,73 triliun atau naik 8,76% secara year on year. Selain itu, KLBF juga mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp23,12 triliun atau naik 2,17% secara year on year. Lalu ada berita rencana IPO Bukalapak. Bukalapak sebagai e-commerce yang didukung oleh Microsoft berencana untuk IPO pada tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Agustus. Besaran saham yang ditawarkan masih belum diketahui, namun sejauh ini Bursa Efek Indonesia telah menetapkan minimal jumlah saham beredar adalah sebesar 7,5% dalam rangka meningkatkan likuiditas pasar dan juga meningkatkan volume transaksi pada bursa. Bukalapak dikabarkan juga tengah menyiapkan IPO di Bursa Amerika Serikat melalui SPAC, yang diharapkan ini mampu meningkatkan valuasi hingga 4 miliar US dollar sampai 5 miliar US dollar. Lalu update dari Indofood, PT Indofood CBB Sukses Makmur ini merilis obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat. Hasil perolehan bersih akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Penhill Company Limited. Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB Min. Masing-masing dari Moody's, Investor Service, dan Fitch Rating ini juga memberikan rating triple B min dan Baa3. Perseroan mencatatkan kenaikan pos liabilitas sebesar 352,46% dari posisi Rp12,04 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp54,7 triliun pada September 2020. Hal ini dikarenakan utang bank untuk akuisisi PCL yang meningkat hingga Rp32,04 triliun. Untuk detailnya, Brader bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Lalu, update trading ideas pada hari ini. ISG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan melemah. Secara teknikal, indikatornya masih di negatif melemah, indikator stokastik netral, dan ISG diprediksi bergerak di rentang 5.724 hingga 5.910. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Antam. Antam rekomendasi trading buy, trading range di area 2.310 sampai 2.430. Lalu ada TINS trading range di area 1.490 sampai 1.585. Lalu ada Akra trading buy, trading range di area 3.140 hingga 2.390. Lalu ada Jasa Marga, rekomendasi sell, trading range di area 3.780 hingga 3.990. Dan yang terakhir ada RALS, rekomendasi sell, trading range di area 630 hingga 695. Volume transaksi kemarin meningkat, indikator yang masih di negatif melemah, indikator stokastik oversold, dan RSI-nya oversold. Lalu update stock pick pada hari ini, untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan 4 saham, ada Tower, CTRA, Bank Mandiri, dan juga ITMG. Lalu untuk swing trade, rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita mempertahankan 3 saham tetap, ada Era, Soci, dan yang terakhir kemarin baru masuk adalah Pegas. Lalu untuk rekomendasi day trade, 15 saham, dan 8 saham diantaranya adalah rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Diantaranya ada saham Antam, Inco, TINS, Akra, Tower, hingga LSIP, SSIA, dan juga Breeze. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders.